baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun aman aman Indonesia Raya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam bukan sembarang kalam, ini kalam punya Pak Ogah. Salam bukan sembarang salam, yang jawab salam saya doain hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم. Hadirin yang saya hormati serta dewan juri yang saya takzimi, juga teman-teman seperjuangan penggerak terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur jagat raya alam semesta. Ialah Rabb yang mempergilirkan siang dan malam secara rapi dan harmonis, dan itu adalah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian salawat beserta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai pendidikan, maka tidak terlepas dari yang namanya peran seorang guru sebagai pendidik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taysirul Khalaq, beliau mengatakan, Al-mu'allimu dalilut tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Guru adalah penuntun murid untuk meraih kesempurnaan ilmu dan pengetahuan. Maka tidak berlebihan bahwa guru dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan, sebab guru berperan penting dalam mempengaruhi, membina dan mengembangkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, agar siswa menjadi manusia yang cerdas, manusia yang berakhlak mulia, dan manusia yang bermoral tinggi. Namun kenyataannya di zaman sekarang ini seringkali kita jumpai guru yang mengalami krisis etika dan moral, di mana kasus demi kasus banyak kita lihat di media massa. Ada guru yang memperlakukan anak didiknya secara tidak senonoh. Sangatlah miris karena perilakunya tidak mencerminkan profesinya sebagai seorang guru. Guru yang harusnya memegang teguh etika sebagai seorang pendidik, bukannya mencerdaskan generasi bangsa, malah merusak generasi dan masa depan anak didiknya. Maka guru yang seperti inilah yang dikatakan sebagai guru yang mengalami degradasi moral, krisis moral, serta kurangnya menghayati tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Maka tidak heran di era saat ini banyak juga pelajar yang mengalami kemerosotan moral dan akhlak. Karena bagi pelajar, apa yang mereka lihat itulah yang mereka tiru. Bagaimana tidak, seorang guru yang harusnya menjadi panutan bagi anak didiknya malah berbuat sesuatu yang keji, yang merusak moral dan akhlak. Lantas bagaimana solusi dari kemerosotan akhlak dan moral di dunia pendidikan saat ini? Yaitu lagi-lagi perlu adanya
seluruh pihak dari mulai pendidik sampai elemen pemerintahan untuk sama-sama mau berkomitmen membudayakan moral dan akhlak di dunia pendidikan yang berlandaskan Pancasila sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam lingkungan yang religius sesuai dengan karakter bangsa. Maka jika sudah ditanamkan komitmen membudayakan moral di dunia pendidikan, maka insya Allah pendidikan akan optimal dan Indonesia Emas tahun 2045 akan terwujud dan terrealisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mawar merah diikat pita, jangan ada marah di antara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.